Aku diusir dan diceraikan suamiku hanya karena aku bukan seorang pegawai negeri. Episode 2, tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Malam itu setelah Vira melabrak Mas Randy dan Anya di depan umum, aku pikir semuanya sudah selesai. Tapi ternyata tidak. Tepat saat aku hendak merebahkan tubuhku yang lelah di atas kasur, ponselku bergetar berkali-kali. Aku melihat layar dan mendapati sederet pesan WhatsApp dari seorang wanita yang sudah lama kulupakan. Bu Yanti, mantan ibu mertuaku. Aku yakin anak dan menantu kesayangannya itu sudah melaporkan kejadian itu padanya. Aku menelan ludah sebelum membuka pesan-pesan itu. Hatiku sudah menebak, ini pasti bukan kabar baik. Beritahu adik urakanmu itu untuk tidak mempermalukan anak dan menantuku lagi. Apakah dia sama denganmu yang tidak punya otak sama sekali? Beritahu adikmu, siapa menantuku itu? Aku yakin dia akan beribu kali berpikir jika tahu siapa wanita yang dia permalukan hari ini. Begitulah bunyi WhatsApp seorang nenek yang berbulan-bulan tak pernah mencari tahu bagaimana kabar ketiga cucunya. Ibu, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kamu masih sehat setelah berhasil mengusirku dan anak-anakku? Apa yang adikku lakukan itu sudah sepantasnya dia lakukan. Siapa tahu Mas Randy lupa dengan kewajibannya memberikan nafkah. Sayangnya hanya 500.000 saja dia nggak mampu beri. Apakah uang hasil penjualan rumah sudah habis untuk liburan kalian sekeluarga ke Bali? Tidak ada balasan apapun dari wanita itu. Aku yakin dia tidak bisa berkata apapun karena memang apa yang kusampaikan memang benar adanya. Dia tidak bisa menyangkal karena aku memang mengantongi foto liburan mereka penuh dengan kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Wajah-wajah puas telah berhasil mewujudkan keinginan yang selama ini terpendam. Meski ulah mereka membuat anak-anakku harus hidup tanpa ayah mereka. Uang 500.000 itu adalah pertama dan terakhir kali kudapatkan dari laki-laki yang pernah membersamaiku selama 6 tahun itu. Setelah itu sama seperti dulu. Tidak pernah ada sokongan dana untuk membesarkan anak-anak yang sangat dia sayangi. Bulan-bulan berikutnya, tidak pernah sekalipun Mas Randy menanyakan kabar anaknya. Aku cukup lega, karena Arfan dan Aras tidak lagi bertanya kapan ayahnya akan datang mengunjungi mereka. Sepertinya mereka sudah terbiasa tanpa sosok ayahnya. Mengingat seberapa kerasnya hati Mas Randy dan keluarganya, aku putuskan berhenti menggugat apapun pada mereka. Percuma manusia yang tidak punya hati itu justru dengan santainya memposting momen jalan-jalan mereka di media sosial. Tidak perlu mencari tahu, karena ada saja orang yang tiba-tiba memberi informasi tersebut. Serapi apapun dia menutupi kegiatan foya-foya mereka, sepertinya Allah memberikan celah padaku untuk terus mengetahui tanpa susah payah. Biarkan. Toh usahaku sudah cukup lumayan. Pesanan datang bertubi-tubi. Makin lama semakin banyak yang tahu bagaimana cita rasa ayam bakarku. Teman-teman pun membantuku mempromosikan jualanku. Hingga semakin banyak pesanan datang. Rasa lelah karena meracik bumbu dan tubuhku yang beraroma asap tidak lagi kupedulikan. Ketika susu si kembar dan diaper si kecil sudah bertumpuk-tumpuk, maka disitulah aku merasa kebahagiaan yang luar biasa. Mereka juga bisa dengan mudah menikmati makanan yang mereka inginkan. Bahkan sesekali ku ajak mereka bermain di wahana permainan sebuah swalayan. Aku tidak ingin mereka kehilangan keceriaan di masa anak-anak mereka. Sebisa mungkin, aku harus memberikan kenangan indah dan menghapus trauma mereka, terutama si kembar yang terkadang mempertanyakan apa yang telah terjadi pada malam itu. Malam di mana kami diusir dan dikeluarkan dari rumah saat cuaca sangat dingin. Terkadang aku marah pada keadaan. Mengapa di saat aku susah payah menghapus ingatan buruk mereka di malam itu, dan di sisi lain ayah mereka menghabiskan hari-hari tanpa dosa bergelung kemewahan. Aku tidak akan menyerah pada nasib.
Tanganku sudah kekar mengangkat belasan kilo ayam. Bahkan keluar masuk pasar di jalanan becek, aku relakan demi mendapatkan ayam yang sehat dan segar. Karena tentu saja, ayam yang berkualitas membuat cita rasa ayam bakarku semakin nikmat. Pesanan demi pesanan berdatangan. Bahkan aku punya langganan kantor kecamatan dan puskesmas untuk menyediakan makan siang mereka 3 kali dalam seminggu. Terkadang mereka pun ada acara-acara mendadak yang membutuhkan konsumsi berat. Belum lagi beberapa kali aku bekerja sama dengan pemilik geraha yang sering disewa untuk acara pernikahan. Mereka mendapatkan rekomendasi dari orang-orang yang menggunakan gedung tersebut. Aku benar-benar mengalami kebanjiran pesanan di luar ekspektasiku. Aku bersyukur dengan semua ini. Mudah-mudahan rezeki untuk anak-anakku semakin mengalir lewat usahaku ini. Atas rekomendasi dari ibu, aku merekrut 1 orang untuk membantu menangani pesanan. Aku menerima saran tersebut karena aku tidak mampu menjalankan semuanya sendirian. Jangan ngoyo, kalau capek jangan maksa diambil. Tubuh punya batas maksimal, jangan sampai kamu sakit. Anak-anak butuh kamu, ucap ayah padaku. Aku sering mendapati ayah yang sedang menonton televisi hingga larut saat selesai dari kegiatanku di dapur. Entah kebiasaannya sejak kapan. Aku sendiri terkadang heran. Seingatku, dia bukan orang yang sering begadang. Aku yang sedang meracik sambal pelengkap ayam bakar menoleh sambil tersenyum. Wajah teduh itu tersenyum. Meski kilat matanya tidak bisa bohong, ada rasa sedih yang susah payah dia sembunyikan. Siap Pak Bos, mumpung lagi semangat dan orderan mengalir terus, gak boleh nolak rezeki, lagian sudah dibantu sama Bi Asih. Tenang, Dania tahu batas kemampuan sendiri kok. Aku kembali fokus dengan pekerjaan di depanku. Pesanan 50 box paket ayam bakar ini akan diambil oleh pelanggan jam 10 nanti. Sebuah acara perpisahan untuk guru SMA yang pernah tugas. Ayah gak ke pasar? Enggak, hari ini ayah mau libur dulu. Arfan dan Aras minta dibuatkan kolam ikan di belakang. Di pasar ayah minta Anto yang handle. Jawab ayah sambil berlalu. Mas Anto adalah anak dari Bibi Ratri, adik kandung ayahku. Dia sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh kedua orang tuaku, karena ayahnya meninggal dunia saat dia masih kecil. Ku dengar beliau memanggil kedua anak kembarku, Arfan dan Aras, berseru senang saat mbahkung mereka mengabulkan keinginan mereka. Lahan yang cukup luas di belakang rumah merupakan tempat yang nyaman untuk bermain anak-anak. Apalagi jika kolam ikan yang diinginkan mereka berdua dikabulkan oleh mbah mereka. Aku mendorong troli dan melewati display susu di sebuah swalayan. Ku ambil 2 karton susu UHT untuk si kembar. Ku alihkan langkah ke arah makanan bayi untuk Humairah. Beberapa dus pasta khusus untuk bayi kupindahkan ke troli di depanku. Aneka puff juga ku ambil. Mengingat gigi Humairah yang mulai tumbuh membuatnya sedang aktif-aktifnya menggigit sesuatu. Langkahku terhenti saat melihat sejoli mantan pasangan selingkuh itu tengah asik bercanda sambil memilih snack ringan. Hatiku berdesir saat melihat barang belanjaan mereka yang kebanyakan bukan bahan makanan pokok. Hanya makanan-makanan ringan yang tentunya akan kalah penting dengan kebutuhan anak-anak. Kutegakkan tubuhku agar tidak terlihat menyedihkan. Tidak ada lagi duka yang harus aku ingat. Aku hanya butuh mental yang kuat agar tidak terpancing emosi melihat ketidakadilan ini. Aku berjalan dan berpura-pura tidak melihat mereka di sini. Wah, bisa belanja banyak juga ya? Tanya Anya dengan wajah meremehkan. Pakaian dan riasan yang ia kenakan terlalu niat hanya dipakai untuk berbelanja. Suaranya yang kencang membuat beberapa pengunjung mulai memperhatikan kami. Tidak ada niat untuk membalas kalimatnya. Aku tetap sibuk dengan pilihan yang ada di hadapanku. Jangan bilang minta uang sama suamiku, imbuhnya dengan pongah. Uang suamiku? Aku menghembuskan nafas dengan kasar. Aku jengah. Apalagi mulai terdengar kasak-kusuk di belakangku. Uang suamimu memangnya cukup untuk membeli kebutuhan anak-anaknya?
Bukankah selama ini dia bilang uang gajinya kamu yang menguasai hingga tidak ada sisa? Pertanyaanku membuat wajah Anya pucat. Mas Randy terlihat menahan malu. Istrinya yang cantik masih kurang cerdas berhadapan denganku. Bahkan dengan mudahnya dia mempermalukan dirinya sendiri. Apa kamu bilang? Wajah cantik itu menampilkan mata yang hampir mencolot keluar. Aku tidak peduli jika kalimatku akan membuat pasang mata tertuju pada kami. Lagi pula hanya dulu yang memulainya. Aku hanya menanggapi apa yang wanita itu lakukan. Tenang, tidak perlu ku minta nafkah anak-anak pada suamimu itu. Aku tahu berapa gaji pegawai negeri yang istrinya adalah pemuja kemewahan. Aku tidak akan menjatuhkan harga diriku demi uang yang tidak seberapa itu. Bahkan uang penjualan rumah pun tidak ada yang masuk ke dalam rekeningku. Kalau tidak salah, kamu gunakan juga untuk membeli motor mewah untuk istri barumu itu. Atau pergi liburan satu keluarga ke Pulau Bali. Menginap di hotel mewah yang semakin menguatkan anggapan orang bahwa kalian adalah keluarga bahagia dengan harta yang melimpah. Menghabiskan waktu di tepi pantai tanpa memikirkan uang apa yang kalian gunakan. Rumah yang kalian jual itu hasil kerja keras kami berdua. Dan kalian menolak memberikan bagian untukku. Apakah seluruh keluarga terhormat memiliki tingkah laku seperti itu? Mas Randy membelalakan matanya. Mungkin dia tidak percaya aku mengetahui semua itu. Bahkan dengan rinci menyebut agenda mereka di Pulau Dewata. Jangan ngarang kamu. Aku beli sendiri dari uang tunjangan sertifikatku. Aku punya penghasilan yang cukup besar. Tidak perlu mengemis pada suamiku untuk membelikan sebuah motor. Memangnya kamu? Dan soal liburan kami ke Pulau Bali, itu adalah hadiah dari mertuaku. Ini adalah bentuk rasa syukurnya karena mendapatkan menantu yang selama ini mereka inginkan. Wah, bagaimana kalau orang-orang tahu bahwa statusmu waktu itu hanya status palsu. Jadi kamu membeli motor itu sendiri menggunakan uangmu. Tapi yang kamu katakan bahwa hadiah dari suamimu itu. Biar apa? Biar semua orang tahu kalau suami hasil malinganmu itu perhatian dan sayang sama kamu. Menyedihkan sekali hidupmu. Dan soal kado dari mertuamu, coba telusuri dengan baik-baik. Bagaimana uang yang digunakan itu? Apakah murni uang mereka atau uang hak anak-anakku? Anya meremas troli di depannya. Mas Randy menatap nyalang, bersiap memuntahkan amarah jika tidak ingat di mana dia sekarang. Cukup nih ya, Mas Randy akhirnya bersuara. Kutatap wajah yang selalu kukasihi beberapa waktu lalu. Rahangnya mengeras, menyiratkan kemarahan yang amat besar. Jika dulu aku begitu takut saat dia menampilkan emosi seperti ini, kini justru aku menyukainya. Aku ingin tahu sebesar apa nyalinya ribut denganku di depan umum. Kamu keterlaluan ya, teriak laki-laki itu. Tak perlu berteriak. Tadinya aku tidak ada niat untuk mengusik kalian. Bahkan dengan berbesar hati, aku tidak ingin membuat keributan, karena pasti kalianlah yang akan berada di posisi memalukan. Hanya saja istri barumu itu tidak bisa diam. Mulutnya tidak bisa dikondisikan dengan benar. Rasanya dia tidak punya malu barang secuil pun, hingga berniat untuk mempermalukanku, padahal sekujur tubuhnya penuh dengan borok yang menjijikan. Dania, aku minta maaf. Tolong segera pergi dari sini. Kalimat Mas Randy merendah. Ucapan permohonan maafnya membuat istrinya bereaksi keras. Mas, kok kamu minta maaf sih? Dia kan yang salah. Kok malah kamu yang minta maaf? Ujar Anya sambil merajuk. Menjijikan sekali tingkahnya. Lihatlah bagaimana wanita yang menyebut dirinya berkelas, bahkan tidak punya rasa malu sama sekali. Aku mendicik sinis. Kudorong troli hingga tepat persis di sampingnya. Belum juga hamil, Anya. Kukira kalian cepat-cepat mendepakku karena kamu sudah terlanjur hamil. Ternyata belum ya? Pertanyaanku sukses membuat mereka terdiam. Makin banyak orang yang mendekati kami. Tidak kubiarkan aku menjalani peran yang menyedihkan lagi sekarang. Kudoakan kamu lekas hamil ya.
Aku doakan juga kamu tidak perlu merasakan sakitnya terusir sambil mendekap bayi 3 bulan di pelukanmu. Setelah kejadian itu, ibu menemuiku di rumah orang tuaku. Bagaimana mungkin kamu berani mempermalukan menantuku? Mantan ibu mertuaku duduk di ruang tamu dengan pongah. Kakinya disilangkan dengan dagu diangkat cukup tinggi. Pandangannya yang kini menghakimi sama sekali tidak menyurutkan mentalku. Silakan diminum dulu tehnya, Bu. Aku mengalihkan pembicaraan dengan menawari teh yang sudah dibuat oleh Bi Asih. Bau teh yang wangi memenuhi ruangan di rongga hidungku. Seharusnya wangi teh ini membuat rileks pikiran seseorang. Tetapi sepertinya sosok di depanku ini terlalu angkuh hingga tidak mau menyentuhnya sama sekali. Jangan mengalihkan pembicaraan, Dania. Aku peringatkan. Jangan pernah kamu mengusik kehidupan Anya dan Randy. Seharusnya kamu menerima keadaan ini. Jangan bertingkah barbar. Aku tahu kalangan seperti kalian memang tidak mendapatkan pelajaran unggah-ungguh dari keluarga. Tetapi bukan berarti kamu bebas melakukan apapun. Jangan sampai kamu lakukan merugikan anak dan menantuku. Mereka punya karir yang bagus. Saya tidak mau nama baik mereka tercoreng gara-gara kamu berbicara yang tidak-tidak. Apalagi di depan umum seperti kemarin. Kamu berniat sekali menjatuhkan harga diri mereka, ucap mantan ibu mertuaku dengan emosi. Dadanya naik turun tak terkendali. Maaf ya, Bu. Kenapa ibu menganggap aku mempermalukan mereka? Tanyaku yang masih pura-pura tidak mengerti dengan kemarahan wanita di hadapanku. Aku pun sudah tahu. Pasti Anya sudah melaporkan insiden di swalayan tempo hari pada ibu mertuanya. Ternyata sang mertua dengan sigap memberikan pembelaan. Sungguh jauh dari apa yang kuterima saat menjadi menantunya dulu. Barusan ibu mampir ke rumah baru mereka. Anya merasa harga dirinya diinjak-injak karena kamu mempermalukan dia di depan banyak orang. Suara Bu Yanti bergetar menahan emosi yang membuncah. Bibirku berjingkat satu, tersenyum sinis. Rumah baru? Apakah mereka membeli rumah baru itu setelah diam-diam menjual rumah lama kami? Pertanyaanku membuat mata Bu Yanti melotot. Wajahnya semakin terlihat merah. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku tidak mengalihkan pembicaraan, Bu. Aku hanya menyampaikan apa yang memang harus aku sampaikan. Kalian itu memang rakus ya. Tidak pantas sekali seseorang yang menyandang gelar terhormat berperilaku menjijikan seperti itu. Kalian itu mengambil hak anak-anakku, bersenang-senang di atas tangisan anak-anakku, yang juga masih merindukan sosok ayahnya. Apakah begini tingkah keluarga terhormat yang sebenarnya? Dania, aku kemari bukan untuk mendengar penghinaan darimu. Aku tidak mau kamu injak-injak harga diri menantuku lagi. Jangan berteriak-teriak di rumahku, Bu. Sebaiknya ibu tanyakan saja dengan detail. Apa yang menantu ibu lakukan hingga dia merasa kalau aku sudah menginjak-injak harga dirinya? Apakah dia lupa? Semut pun bisa melawan saat diinjak, apalagi manusia. Bu Yanti hanya diam. Aku yakin dia memperoleh informasi setengah-setengah, hingga dia nekat mendatangi rumahku. Lucunya, dia sepertinya tidak siap dengan kenyataan yang sebenarnya. Sayang sekali tidak ada gurat malu yang terlihat hingga aku masih kurang puas mempermalukannya. Tolong Dania, hentikan usahamu untuk mempermalukan anak dan menantuku. Aku sudah bahagia sekali dengan kehidupan baru Randy dan Anya. Jangan kamu ganggu lagi mereka, ujar Bu Yanti dengan suara melemah. Aku makin gatal tak menguliti mantan ibu mertuaku ini. Tak perlu mengingatkan aku, Bu. Bahkan jika kemarin Anya tidak berniat mempermalukanku di depan umum, aku sudah berniat untuk pura-pura tidak mengenali mereka. Tapi sayangnya, menantu ibu itu sepertinya tidak pandai menjaga mulutnya. Menantu yang dibangga-banggakan itu bahkan kurang cakap mengontrol emosinya. Padahal seorang guru, sayang sekali, ucapku dengan nada meremehkan. Mantan ibu mertuaku meremas tasnya dengan cukup keras. Pasti dia tidak terima aku menjelekkan menantunya. Jangan menghinanya. Tidak selayaknya kita menghina orang yang jatuh di atas jangkauan kita. Apapun yang kamu katakan tentang menantuku, aku tidak peduli.
Selamanya Anya adalah kebanggaanku. Meski terkesan terlambat, tetapi aku berharap jodoh mereka hanya terpisah oleh maut. Jangan ada lagi kerikil yang menghalangi langkahnya. Apalagi kerikil itu berasal dari masa lalunya. Hatiku sakit sekali mendengar kalimat wanita itu. Secara tidak langsung, dia menyebutku dan anak-anakku adalah kerikil yang berpotensi menghalangi kehidupan Mas Randy dan Anya. Tuduhan yang benar-benar membuatku tidak habis pikir. Bahkan merekalah yang tak henti-hentinya membuang waktu dan energiku, menjejaliku dengan kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan. Belum lagi hinaan yang sepertinya akan mereka sematkan untukku seumur hidup mereka. Maaf ya Bu, aku tidak punya niatan untuk mengganggu kehidupan mereka. Tidak usah tinggi hati dan ketakutan kalau aku akan menghancurkan mimpi mereka menjadi keluarga yang bahagia. Dan satu lagi Bu, datanglah kemari jika untuk menengok cucu-cucumu. Jangan datang untuk urusan yang lain. Atau jika tidak, ibu akan menanggung malu sendiri. Ucapku kembali dengan nada memojokkan. Kamu tahu kan, Bu? Bahkan setelah cerai dikabulkan, Mas Randy baru 1 kali memberikan uang 500.000. Jauh di bawah keputusan pengadilan yang menetapkan Mas Randy harus memberikan nafkah sebanyak 3 juta per bulan untuk ketiga anaknya. Kira-kira bagaimana reaksimu dan keluargamu itu jika aku mengadukan hal ini pada pengadilan? Atau kami memviralkan hal ini di media sosial? Netizen sekarang itu sangat mudah menghakimi, Bu, apalagi pada seseorang atau sekelompok orang yang benar-benar salah dan tidak mengakui kesalahannya. Dania, jangan mengancam kamu, teriak Bu Yanti dengan sorot mata merah. Umpanku berhasil masuk. Dia marah dengan ancaman yang kulontarkan. Aku tidak mengancam, Bu. Aku hanya akan merelakan itu kalau keadaan sudah benar-benar mendesak. Aku tersenyum sedikit. Aku yakin mantan ibu mertuaku tidak akan tenang melihat sikapku. Kamu itu benar-benar membuatku muak. Bukankah kamu yang menyanggupi anak-anak hidup denganmu? Kalau begitu, jangan mengganggu kami, apalagi mengancam mempermalukan kami perihal nafkah. Wah, rupanya orang terhormat tidak semuanya paham ya mengenai kewajiban. Sayangnya aku sekarang malas buang-buang waktu ngurusin soal nafkah itu. Biarlah Mas Randy yang merasakan euforia mempunyai istri cantik dan berkarir. Aku lebih fokus dengan usahaku membesarkan anak-anakku. Tanpa nafkah dari Mas Randy, justru aku lebih bangga bisa mencukupi kebutuhan mereka tanpa meminta pada ayahnya. Dan lagi, aku tidak yakin Mas Randy masih punya uang untuk membiayai keperluan Arfan dan Arsyan, dan juga Humaira. Ucapanku memberikan pukulan telak untuk wanita di hadapanku. Jujur saja melihat wanita yang pernah kuhormati itu terpojok karena kata-kataku yang menusuk. Tetapi kurasa inilah cara berhadapan dengan manusia yang tidak berhati seperti mereka. Kutatap mata itu lekat-lekat. Bu Yanti sepertinya kehilangan semangat, tidak seperti awal tadi masuk ke dalam rumahku. Bahkan tadi kilat kemarahan berapi-api dapat aku rasakan. Berbeda sekali dengan keadaan yang sekarang. Oh iya, ngomong-ngomong, apakah ibu tidak mau melihat mereka bertiga? Tanyaku retoris. Aku yakin dia tidak ingin melihat keadaan cucunya. Jika dulu saat menjadi menantunya saja, dia enggan bermain dengan anak-anakku. Apalagi sekarang. Sekali lagi, jangan sampai kejadian seperti tadi terulang lagi. Aku tidak mau keluarga besar Anya malu dengan perbuatanmu. Aku agak tersentil saat dia dengan begitu mengkhawatirkan keluarga besarnya. Tentu berbanding terbalik dengan caranya mempermalukan orang tuaku yang dianggapnya tidak akan pernah sebanding. Apakah keluarga Anya tidak malu anaknya menjadi maling suami seorang istri dan ayah 3 orang anak? Tanyaku kembali. Mata wanita itu membesar bersamaan dengan selesainya kalimatku. Kulihat Bu Yanti gelisah dengan duduknya. Tidak lama, dia berdiri setelah menghujamkan pandangan matanya padaku. Tanpa kata permisi, dia berjalan keluar dan masuk ke dalam mobil yang menunggunya dari tadi. Aku mencoba menenteramkan debar jantungku untuk menahan emosi. Jangan salah, aku pun berusaha agar tidak terpancing emosi menghadapi mantan ibu mertuaku barusan. Bahkan jika tidak ingat dia adalah orang tua,
Ingin sekali kulempar teh panas di depanku pada tubuhnya. Ibuku keluar dari kamar sambil menggendong Humairah. Ku yakin dia menguping pembicaraanku barusan. Ibu bangga, kamu bisa sekuat itu. Jangan biarkan kamu luruh, Dania, ucap ibu sambil meremas pundakku. Diangsurkan Humairah ke pangkuanku. Aku mencium pipi anakku dengan gemas. Aku memang melarang dia menemui mantan ibu mertuaku. Aku tidak ingin ibu merasa sakit mendengar kalimat menusuk yang pasti akan Bu Yanti lontarkan. Cukup aku saja yang menjadi sasaran penghinaannya. Jangan sampai orang tuaku. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri jika sampai itu terjadi. Apakah kamu tidak berniat membuka rumah makan untuk ayam bakarmu itu, Dania? Ibu lihat pesanan setiap hari semakin ramai. Tentu tidak mungkin kamu akan menggunakan sistem jualan dengan online, kan? Kalimat yang sebenarnya sudah kupikirkan itu keluar dari mulut ibuku. Aku tersenyum. Bahkan seorang ibu memiliki pemikiran yang sama denganku. Sedang Dania pikirkan, Bu, mudah-mudahan nanti terrealisasi. Tanah yang kamu beli sebelum menikah lokasinya semakin strategis. Tinggal cari modal untuk membangun bangunannya. Ibu masih punya tabungan. Pakai saja. Tidak boleh ada penolakan. Ibu ingin cucu-cucuku tidak kurang satu hal pun, kecuali kasih sayang ayahnya yang memang sulit mereka rasakan. Aku mengangguk. Mataku berkaca-kaca mendengar penuturan ibuku. Ya, akan kupertimbangkan masak-masak rencanaku itu. Sebuah inbox masuk ke aplikasi biruku. Kembali Anya mengusikku. Bagaimana rasanya didatangi ibu mertuaku? Aku tersenyum sekilas membayangkan tuduhan Bu Yanti yang tidak terima aku mengusik kehidupan menantunya. Bukankah dia yang selalu sibuk mengusik hidupku? Menyenangkan, apalagi melihatnya seperti seorang pecundang yang tidak tahu medan pertempuran. Balasku. Bukan saatnya menghindar lagi dari para pengkhianat ini. Kulawan satu persatu, agar berpikir ribuan kali jika ingin menjatuhkan mentalku. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak menjelaskan kronologis kejadiannya? Sehingga ibu mertuamu itu menahan malu akibat perbuatan menantunya sendiri. Kuselingi emotikon tertawa ngakak agar Anya semakin kelabakan. Sedikit demi sedikit aku sudah tahu bagaimana menghadapi wanita ini. Berdebah kamu, Dania. Kembali wanita itu mengeluarkan kata-kata kasar. Sungguh potret wanita berpendidikan yang jauh dari angan-anganku. Wajahnya yang cantik sama sekali tidak mengukur kualitas hatinya. Dia tidak bermoral sama sekali. Tentu saja mana ada wanita bermoral yang akan merebut laki-laki dari istri sahnya. Jangan bangunkan singa tidur, apalagi jika kamu hanya seorang tikus yang kebetulan memakai dasi. Sekalian saja aku menabuh genderang perang untuknya. Untuk apa menahan diri jika memang lawanku seperti dia? Sayangnya tidak ada tanda-tanda balasan dari Anya. Aku kembali menggeser berandaku mencari informasi yang ingin aku dapatkan. Tempo hari aku melihat sebuah postingan penjualan beberapa set meja kursi di forum jual beli di kotaku. Aku merasa cocok dengan konsep rumah makan ayam bakarku nanti. Ayah dan ibu sepakat untuk membantuku membangun warung makan itu. Aku bersedia menerima bantuan tersebut dengan menganggapnya sebagai hutang. Aku akan mencicilnya setelah warung makan itu berjalan. Ada rasa gugup saat satu persatu langkah itu kulalui. Jujur saja ada keraguan apakah nantinya warung makan ini akan ramai atau justru sebaliknya. Apalagi mengingat uang pinjaman dari orang tuaku jumlahnya tidak sedikit. Tetapi ayah dan ibu berkali-kali meyakinkanku. Mereka menjadi penguatku di saat seperti ini. Dan anak-anakku, biaya hidup mereka sangatlah tinggi. Harus kupikirkan masak-masak ketika mengambil langkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kumantapkan melalui bisnis ayam bakar dengan skala yang besar. Semoga segalanya berjalan lancar. Berkali-kali aku bersyukur saat menghitung omset yang kudapatkan hari ini. Warung makan ayam bakar yang kurintis perlahan merangkak naik. Ayam bakar yang tadinya terjual puluhan porsi, kini sudah menyentuh angka seratusan ke atas. Bahkan pernah hampir 1000 porsi saat beberapa sekolah mengadakan acara bersama.
Biasanya momen perpisahan sekolah atau yang menjadikan pesanan paket ayam bakar membludak. Hingga beberapa kali kami harus tutup lebih awal. Aku tidak mau serakah. Segalanya harus kuukur dengan kemampuanku sendiri dan para pekerjaku. Beruntung sekali memiliki tim yang begitu solid. Karyawanku kebanyakan usia di bawahku. Sebuah tantangan tersendiri. Mereka yang tengah giat-giatnya mencari nama, tentu saja sejalan dengan semangatku yang baru mulai usaha ini. Tetapi di sisi lain, aku harus bersabar manakala mereka yang masih labil terkadang bergerak sesuai mood mereka. Tidak masalah, sejauh ini aku bisa menghandle semua pekerjaanku. Berkat kerjasama yang baik dan doa tulus dari orang-orang terdekatku, segalanya seperti dipermudah. Memang tekad untuk memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anakku membuatku tidak pernah takut dengan segala kesulitan. Bahkan aku berusaha berkawan baik dengan yang namanya rintangan, agar aku tidak was-was atau stres saat bertemu dengan mereka. Meski terkadang aku harus memeras otak, karena pasti ada saja hambatan yang aku lalui. Pernah suatu kali, pemasok ayam segar mengirimkan 50 kilo ayam dengan kualitas yang buruk. Tidak seperti biasanya. Setelah kutanya, mereka seperti melempar kesalahan pada pihak kami, yang teledor tidak langsung memeriksa kondisi ayam yang datang. Aku memang mengetahui hal itu. Aku terlalu percaya dengan mereka hingga tidak mengecek bahan utama yang dikirimkan oleh supplier. Tidak perlu debat ataupun adu mulut. Saat itu juga kami ganti ayam tersebut dengan ayam yang baru, yang kuperoleh dari pasar. Kami tidak mau kehilangan pelanggan. Dan untuk pemasok ayam tersebut, kami beri kesempatan 1 kali lagi. Jika mereka membuat kesalahan yang serupa, maka kami tidak segan-segan untuk menggantinya dengan pemasok yang lain. Sejak ultimatum tersebut, bersyukur kualitas ayam untuk usahaku tidak pernah mengecewakan. Mereka pasti tidak ingin kehilangan pelanggan sepertiku. Tidak pernah menawarkan harga, dan selalu bayar kontan saat ayam segar tersebut tiba di tempat kami. Aku ingin usaha skala UMKM ini sama-sama saling menguntungkan. Tidak boleh ada istilah kasbon untuk bahan utama, karena hutang justru akan memperberat laju usaha nantinya. Enaknya usaha makanan, perputaran uang juga cepat. Maaf Mbak Dania, ada yang mau pesan buat acara santunan sebanyak 300 box. Saya takut menerima sendiri orderan ini. Mbak Dania saja yang menemui orang itu di depan. Aku ngeri salah langkah, Mbak. Putri salah satu karyawan menemuiku di ruang belakang. Ruangan tersebut biasa aku gunakan untuk mengerjakan pembukuan usaha ini. Selain itu, aku juga kerap beristirahat di tempat berukuran 3 kali 3 meter tersebut. Segera kurai jilbab instanku dan bersiap keluar. Oke Put, makasih ya. Jangan lupa doakan deal. Nanti aku kasih kalian bonus. Ujarku dengan senyuman merekah. Putri tertawa girang hingga menampakkan gigi gingsulnya. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Ucapku pada laki-laki berpostur tinggi tegap di hadapanku. Posisinya yang membelakangiku membuatnya tidak menyadari kehadiranku. Anda yang punya restoran ayam bakar ini? Tanya laki-laki yang kutaksir usianya 35 tahunan. Sebenarnya bukan restoran. Maksudku belum pantas disebut restoran. Masih warung makan biasa. Memang punya saya. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku dengan sopan. Sejujurnya aku hampir tersanjung saat mendengar dia menyebut usahaku ini adalah restoran. Aku belum percaya diri menyebutnya sebagai restoran. Ya apapun itu, saya dapat rekomendasi dari kakak ipar saya soal cita rasa ayam bakar di sini. Kebetulan saya akan mengadakan syukuran pendirian usaha baru saya. Jadi saya ingin berbagi dengan anak-anak dan orang tua yang kurang beruntung. Apakah Mbak bersedia? Tanyanya dengan sopan. Laki-laki ini benar-benar membuatku enggan dengan sikapnya. Ya tentu saja. Insya Allah kami akan berusaha sebaik mungkin agar tidak mengecewakan Anda, Pak. Aku ragu apakah dia berkenan untuk dipanggil Pak.
Usianya tidak terlalu jauh denganku, tetapi aku lebih nyaman memanggilnya dengan sebutan itu. Baik, berapa harga total untuk 300 paket ayam bakar? Tanyanya. Pemilik alis tebal itu agak ragu menatapku agak lama, sehingga membuatku sedikit tidak nyaman. Satu paket menu A kami bandrol harga 15.000. Untuk yang menu B kami bandrol 18.000. Bedanya menu A dan B adalah tidaknya tambahan tahu dan tempe crispy. Silahkan Bapak. Maaf, dengan Bapak siapa ya? Saya Dito Diantoro. Kalimatnya membuat mataku melotot tak percaya. Hampir saja aku tidak menguasai diri dan bertingkah konyol. Apakah Anda Dito Diantoro, pengusaha retail yang terkenal itu? Kepalang tanggung, daripada aku mati penasaran. Lebih baik aku tanyakan saja. Laki-laki itu tersenyum. Entah maksud senyuman apa yang disunggingkannya barusan. Apakah aku begitu terkenal? Senyumnya tak berhenti terbit dari bibirnya. Sungguh membuat bagian-bagian wajah itu saling menyempurnakan satu sama lain. Ya, saya sering mendengar nama Anda, pengusaha terkenal di kota ini. Saya sangat tersanjung dengan kehadiran Anda di sini, Pak. Tetapi, mengapa Anda justru memilih warung saya untuk menyediakan makanan yang Anda inginkan? Tanyaku dengan jujur. Kebetulan panti asuhan tempat saya melakukan santunan tidak jauh dari sini. Tentu saja saya mencari restoran yang dekat dengan tempat itu, agar mempermudah prosesnya nanti. Dan lagi aku mendapatkan rekomendasi dari kakak iparku. Aku memilih memesannya di sini. Baik, Pak. Jadi mau menu A atau menu yang B? Tanyaku kembali menyeret Pak Dito pada topik pembicaraan. Aku harus memastikan dia memilih paket yang mana. Menu yang B saja. Bisa minta nomor rekeningnya? Saya tidak membawa uang cash. Pintanya. Aku segera mengirimkan nomor rekeningku lewat pesan WhatsApp pada kontak yang dia berikan. Tidak lama aku melihat notifikasi uang masuk dalam rekeningku. Aku hampir berjingkat kegirangan jika tidak ingat ada manusia yang berada di depanku. Sudah lama rekeningku berisi uang hingga jutaan seperti sekarang. Uang sebanyak 5.400.000 tentu cukup banyak bagi pelaku usaha pemula sepertiku. Apalagi dia membayarnya tunai di depan. Suatu keberuntungan untukku di hari ini. Aku bersyukur meski berkali-kali di dalam hati. Baik, saya pamit, Mbak. Dengan Mbak siapa ya? Lagi-lagi mata itu terasa menghujam wajahku. Hingga terasa agak panas. Saya Dania, jawabku mantap. Sial sekali aku hampir tidak bisa menahan senyum. Otakku sudah menari-nari ingin membelikan sepeda mini untuk Humaira. Baik Mbak Dania, hari Minggu besok biar pegawai saya yang ambil. Jam 10 pagi sudah siap ya? Baik Pak, insya Allah kami sudah siap. Aku mengucap dengan mantap. Mataku berbinar membayangkan uang tersebut sudah berada di rekeningku. Saya pamit ya Mbak Dania. Bila ada tambahan atau lainnya, nanti saya akan kabari. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Sama-sama. Oh iya, satu lagi. Anda sebenarnya tidak perlu bertanya mengapa saya memilih restoran ini untuk menyediakan makanan. Dalam etika bisnis, hal tersebut tidak cocok diucapkan. Kalau Anda mengucapkan hal seperti tadi, Anda terkesan tidak percaya diri dengan pencapaian yang sudah Anda raih. Padahal saya lihat restoran ini cukup ramai. Entah makanan, pelayanan, atau harga yang membuat tempat ini begitu ramai. Awal yang baik untuk tempat usaha yang baru beberapa saat dibuka. Aku menyukai konsep yang Anda usung. Sepertinya Anda memang sangat berbakat, Mbak Dania. Aku kehilangan nafsu tersenyumku. Kalimatnya membuatku terpukul mundur. Bodoh memang. Kenapa pula aku tak ditanyakan soal pilihannya di warung kami? Seseorang sudah menjatuhkan pilihannya pada sesuatu. Saya yakin karena sudah berpikir matang-matang. Jadi jangan pernah menanyakan pada konsumen mengapa mereka lebih memilih memesan makanan di tempat Anda. Fokuslah pada perbaikan kualitas. Tidak perlu yang lain.
Sambungnya, aku tidak bisa marah, karena memang yang disampaikannya benar adanya. Aku terlalu larut dengan suasana bahagia mendapatkan orderan sebanyak itu. Aku suka sekali dengan semangatmu, Mbak Dania. Kamu luar biasa. Kembali aku mematung mendengar penuturannya. Saya pamit, Mbak Dania. Aku tersenyum sambil mengangguk seiring kepergiannya. Hingga laki-laki itu masuk ke dalam mobil dan melajukan kemudinya. Aku masuk ke area warungku dengan senyum merekah. Sesuai kesepakatan 300 box paket ayam bakar sudah kami selesaikan pukul 9 pagi. Memang kami biasa menyelesaikan 1 jam lebih cepat agar tidak terburu-buru saat mengecek. Kupastikan seluruh paket tersebut tidak ada yang tertinggal. Mumpung hari ini hari Minggu, ku ajak serta ayah dan ibuku serta ketiga anakku ke warung ayam bakar. Mereka ku arahkan ke ruang pribadiku di belakang. Sudah kusiapkan televisi serta kasur yang cukup nyaman untuk mereka. Ayah membantuku memasukkan tumpukan box nasi ke dalam mobil yang dikirim Pak Dito untuk menjemput pesanannya. Tampak sekali wajah ayah yang terlihat bahagia melihat usahaku yang mulai berkembang. Pegawai yang diminta mengambil pesanan langsung berpamitan usai seluruh pesanan sudah berhasil masuk ke mobil. Berkali-kali aku sampaikan terima kasih dan tidak lupa berpesan untuk memberikan testimoninya. Mudah-mudahan mereka cocok dengan menu kami dan tentunya bisa repeat order. Nia, anak-anak mulai jenuh di belakang. Ayah bawa mereka pulang saja ya. Kasihan juga Humaira kurang nyaman di ruangan yang sempit di belakang. Ucap ayah saat aku mulai duduk di belakang meja kasir lagi. Aku segera mengikuti langkah ayah dari belakang. Kuciumi wajah anakku satu persatu. Jangan nakal sama Mbah Uti dan Mbah Kung ya nak. Ibu masih lama pulangnya. Paling nggak sore baru pulang. Pesanku pada si kembar. Arfan dan Ara segera menyambut uluran tanganku. Siap bun. Pulangnya beli es krim jagung sama bakso tusuk ya bun. Aras merangkul tubuhku sambil membisikkan permintaannya. Aku tersenyum sambil mengacungkan jempolku. Saat mereka berjalan ke arah mobil tua milik ayah, sebuah mobil warna metalik masuk ke halaman rumah makanku. Awalnya aku tersenyum senang khas seorang penjual saat kedatangan pembeli. Tetapi melihat siapa yang datang, aku ingin buru-buru mengantar anak-anakku masuk ke dalam mobil mbahnya. Arfan dan Aras menatapku agak lama. Mereka berdua tak berani menyapa orang yang datang. Ayah mereka yang lengannya digapit oleh tangan istri barunya, anak-anakku tahu diri. Bahkan kedua orang tua Mas Randy tidak nampak keinginan untuk menyapa cucu-cucunya. Bagaimanapun, aku bisa melihat rona kecewa terpancar dari wajah si kembar. Ada rasa rindu yang tertahan pada sosok di depan sana. Beruntung ayah dan ibu paham dengan situasi yang menyakitkan itu. Buru-buru mereka mengajak cucu mereka masuk ke dalam mobil. Kupaksakan senyum untuk mereka saat mobil perlahan meninggalkan halaman tempat usahaku ini. Mereka tamuku, nampaknya mengambil posisi duduk di pojok belakang yang dekat dengan kolam ikan. Kulihat Putri memberikan buku menu pada mereka. Para pegawaiku tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah keluarga mantanku. Anya berkali-kali mencuri pandang ke arahku. Wajahnya terlihat angkuh, meski untuk kali ini tidak begitu kupikirkan. Aku tidak mau ada ketidaknyamanan di tempat ini. Bagaimanapun, aku harus menampilkan citra baik warung makan ayam bakarku. Mbak, mereka maunya nanti Mbak Dania yang mengantarkan pesanan mereka ke meja mereka. Ucap Putri saat menyerahkan kertas pesanan berwarna merah muda untuk diinput di mesin kasir. Sedangkan kertas yang warna putih dan kuning dia berikan pada bagian dapur. Oke, Put. Aku menjawab pendek permintaan Putri. Kulihat dia menautkan alisnya. Mereka siapa, Mbak? Kok kayak kenal sama Mbak Dania? Tanya Putri yang akhirnya curiga melihat gelagat aneh dari tamunya kali ini. Aku tersenyum, berusaha menampilkan kesan wajar padanya. Mereka itu keluarga mantan suamiku, Put. Laki-laki yang dipepet wanita berwajah glowing itu mantan suamiku. Ayah ketiga anakku. Aku menjawab enteng pada Putri. Gadis itu mendelik dan mencibik sinis.
Ya sudah, biarkan aku saja yang mengantar makanan ke sana. Aku nggak mau Mbak Dania dipermalukan, jawab Putri dengan sinis. Bahkan kedua tangannya bersilang di dada. Aku terkekeh melihat reaksinya. Sudah, nggak masalah, Put. Kita harus profesional. Tenang saja, itu masalah sepele. Tapi Mbak, nggak bakal ada adegan jambak-jambakan kan kayak di sinetron-sinetron itu? Aku tersenyum gemas pada gadis yang sudah kuanggap adikku sendiri. Usia yang masih muda nampaknya membuat Putri masih berpotensi meledak-ledak. Nggak bakalan, Put. Aku sudah lulus bagaimana bertindak elegan di depan para pengkhianat itu. Kamu tenang saja. Pokoknya kalau ada apa-apa aku siap bantu, Mbak. Putri berucap dengan wajah berapi-api. Aku semakin terkekeh geli. Kulihat dari ekor mataku, Anya mencibik melihatku tertawa riang bersama salah satu karyawanku. Mungkin keinginannya adalah aku menangis meratapi nasib seperti yang di sinetron-sinetron itu. Ku antarkan pesanan berupa ayam bakar paket lengkap, beserta mie pangsit goreng ke meja mereka. Suara mendadak hening saat aku meletakkan satu persatu piring di dekat mereka. Kulihat rahang mantan ayah mertuaku mengeras. Sedangkan Bu Yanti tetap seperti biasa, mengangkat dagu dan enggan melihat ke arahku. Kenapa tadi kamu tidak mengajak anak-anakmu untuk menemui ayahnya? Tanya Pak Hashim dengan suara beratnya. Aku menghentikan aktivitasku meletakkan minuman mereka di atas meja. Ku tatap lekat wajah mantan mertuaku itu. Kurasakan keanehan di pertanyaannya. Kenapa tidak ayahnya saja yang menghampirinya? Tanyaku balik ke semua orang yang ada di meja itu. Tidak ada yang menyahut. Kulihat Mas Randy meremas tangannya. Sepertinya ada hal yang ingin dia sampaikan. Jangan doktrin anakmu untuk membenci ayahnya. Bagaimanapun juga, mereka tidak boleh lupa kenyataan bahwa Randy itu adalah ayahnya. Kembali laki-laki yang pernah menjadi mertuaku itu mengeluarkan statementnya. Tidak perlu mendoktrin. Anak-anak sudah paham sendiri kok. Silahkan dinikmati pesanannya. Apabila ada kekurangan, silakan hubungi pegawai kami. Terima kasih. Aku beranjak tanpa menunggu jawaban mereka. Tunggu nih ya. Kami kemari karena kami tadi ke rumah orang tuamu. ART-mu bilang anak-anak sedang kamu ajak kemari. Maka dari itu kami menyusulnya. Kenapa saat kami datang, justru mereka kamu suruh pulang? Akhirnya suara mantan suamiku terdengar. Aku menoleh. Kulihat wajah Anya nampak keruh saat ini. Bahkan kulihat bulir-bulir keringat membasahi keningnya. Ada hal lain yang ingin kalian sampaikan? Tanyaku penuh selidik. Kulihat Bu Yanti membetulkan posisi duduknya. Kami bermaksud untuk memberikan uang hasil penjualan rumah. Tapi Mas Randy menggantung kalimatnya. Kutunggu beberapa dia menyelesaikan kalimatnya. Berikan Humairah padaku. Aku akan merawatnya. Kurasa kamu cukup kerepotan untuk mengurus 3 anak kita. Jika kamu memberikan Humairah padaku, maka aku akan memberikan separuh uang penjualan rumah itu padamu. Ucap mantan suamiku dengan wajah yang tidak tahu malu. Aku tidak butuh uangmu, Mas. Lagi pula, aku sendiri mampu mengurus ketiga anak-anakku. Ucapku dengan tegas. Alah, jangan sombong kamu, Dania. Mentang-mentang baru bisa jualan sedikit saja, kamu sudah belagu. Sindir Bu Yanti dengan wajah penuh emosi. Aku menarik nafas dalam, berusaha tetap tenang. Aku bukannya sombong, Bu, tapi aku tidak rela kalian mengambil Humairah dariku. Selama ini, aku mampu hidup tanpa bantuan kalian. Dan aku akan tetap begitu. Balasku mantap. Mas Randy mendengus sinis. Ya sudah, kalau itu yang kamu inginkan, mulai detik ini jangan pernah berharap apapun dariku lagi. Ucapnya dengan dingin. Anya yang sedari tadi hanya diam, akhirnya buka suara. Hah, jadi nggak nafsu makan aku sayang. Lebih baik kita pergi saja yuk. Pak, Bu. Katanya seraya menarik tangan Mas Randy dan mengajak kedua mertuaku pergi. Aku tersenyum sinis. Silahkan, aku juga tidak butuh tamu seperti kalian.
Masih banyak orang yang ingin makan di tempatku, jawabku santai. Sebelum mereka melangkah lebih jauh, aku menambahkan dengan nada menantang. Oh iya, pintu keluar ada di sebelah sana. Dengan wajah masam, mereka akhirnya pergi meninggalkan warungku. Tidak lama setelah itu, Putri mendekat dengan wajah khawatir. Mbak nggak apa-apa kan? Tanyanya pelan. Aku menghela nafas dan tersenyum kecil. Nggak apa-apa, Put. Sekali-kali aku ingin melawan mereka dan memberikan pelajaran bahwa aku bukan wanita yang bisa diremehkan. Ujarku sambil meminta Putri membereskan pesanan yang belum sempat mereka sentuh. Beberapa bulan kemudian, laki-laki itu akhirnya datang lagi, masih bersama istri dan orang tuanya ke rumah orang tuaku. Aku berpikir mungkin mereka akan meminta maaf atas kejadian di warungku kemarin. Ternyata aku salah. Ternyata mereka kembali ingin mengambil Humaira dari tanganku. Janda beranak 3 sepertimu sudah pasti kesulitan membiayai kehidupan mereka. Jadi berikan Humaira. Dia masih kecil. Aku rasa dia akan cepat lupa dengan ibunya, seandainya dia kubawa tinggal bersama kami. Kami yakin bisa membiayai kehidupannya dengan sangat baik, daripada tetap tinggal bersamamu. Aku masih berbaik hati mengizinkan Arfan dan Aras tetap bersamamu, lanjut Bu Yanti. Aku menegakkan tubuhku. Kupandangi mereka satu persatu. Manusia-manusia tidak tahu diri ini sekaligus bermuka tembok yang berani menjejakkan kakinya di rumah orang tuaku. Bahkan mereka datang mengambil anak yang 3 tahun lalu harus pergi menembus dinginnya malam, padahal usianya baru 3 bulan saat itu. Aku masih ingat bagaimana perlakuan mereka saat itu. Kalian lihat itu pintu. Aku rasa aku tidak perlu mengantarkan kalian untuk ke sana. Pergilah. Jangan membuat lelucon yang membuat kalian semakin terlihat bodoh. Ucapku sambil mengarahkan telunjukku ke arah pintu keluar pada manusia-manusia yang entah hatinya terbuat dari apa. Kutatap ketiganya bergantian, yang semuanya menunjukkan rasa tersinggungnya karena apa yang aku lakukan barusan. Jangan sombong kamu, Dania. Berikan Humaira kepada kami. Lalu uang penjualan rumah akan kami berikan kepadamu separuhnya. Kurasa itu sudah cukup untuk membiayai kehidupan Arfan dan Aras. Hanya dengan berjualan ayam bakar, aku rasa kamu sangat kesusahan untuk membiayai kehidupan mereka. Bu Yanti mengambil alih pembicaraan. Jika melihat sosoknya, aku selalu teringat dulu di mana wanita yang selama pernikahanku dengan anaknya tidak pernah memberikan hatinya sama sekali untukku. Aku selalu dicap sebagai menantu yang payah dan tidak berguna karena tidak memiliki karir. Hingga akhirnya petaka itu datang. Mas Randy tiba-tiba mengucapkan kata talak padaku, padahal anak bungsu kami saat itu masih berusia 3 bulan. Masih merah. Bahkan laki-laki itu tidak pernah menyentuh anakku sama sekali, karena sibuk dengan selingkuhannya yang saat ini sudah menjadi istri sahnya. Lucu sekali kalian itu, meminta anak yang 3 tahun lalu diusir di tengah malam, membuangnya seperti sampah yang tidak berguna. Perlu aku ingatkan kejadian malam itu pada kalian. Sudahlah Dania, jangan berbicara panjang lebar. Berikan saja Humaira. Jangan egois kamu. Dengan memberikan Humaira kepada kami, maka kamu akan memiliki 2 kebaikan sekaligus. Humaira akan hidup terjamin memiliki 2 orang yang sama-sama PNS. Lalu kedua, hidupmu akan lebih ringan. Kamu bisa mencari seorang suami karena kami yakin sekali janda beranak 3 itu sangat sulit mendapatkan jodoh. Kami justru akan kasihan padamu. Amarahku menggelegak. Sungguh wajah-wajah tidak tahu malu ini harus kupatahkan rasa percaya diri mereka yang kelewat tinggi. Kenapa justru aku merasa hal sebaliknya? Bukan aku yang pantas untuk dikasihani. Sepertinya kalian yang harus dikasihani. Mengapa mengejar anak yang 3 tahun lalu tidak kalian inginkan keberadaannya? Bahkan tangisan lirih dari bibirnya pun tidak mampu mengetuk hati kalian sama sekali. Apa yang terjadi dengan kalian? Apakah menantu PNS kalian ini tidak sesuai dengan harapan kalian? Tanyaku pada kedua mantan mertuaku bergantian. Tidak ada jawaban. Aku mengalihkan tatapanku pada wanita yang duduk berhimpitan dengan mantan suamiku.
Wanita yang tidak peduli dengan bayi yang sedang ada di gendonganku saat aku menemuinya untuk menjauh dari Mas Randy 3 tahun yang lalu. Wanita yang begitu pongah memintaku untuk mundur karena aku tidak memiliki karir seperti dirinya. Kamu mandul, Mbak. Aku duduk menghadap suami istri yang duduk berdampingan. Sang suami menegakkan tubuhnya di atas sofa ruang tamuku. Matanya berkali-kali mengalihkan pandangannya denganku saat kami bertatapan tanpa sengaja. Tangan sang istri bergelayut di lengan suaminya, menegaskan dengan kuat posisinya saat ini. Tidak ada raut sama sekali dari mukanya. Aneh padahal merekalah yang datang sendiri kemari tanpa kuundang. Bahkan jika aku mau, sudah kuusir kedua pasang manusia yang sudah menolehkan luka begitu dalam di hatiku. Kuangkat daguku, mengabaikan dentuman detak jantung dan emosi yang tertahan. Aku tidak bisa membiarkan emosi membuatku lepas kendali dan kalah dengan permainan ini. Baiklah, sekarang aku hanya ingin melihat cucu-cucuku. Di mana mereka sekarang? Tanya ibu mantan mertuaku yang seolah ingin melihat apakah aku bisa merawatnya dengan baik. Adik sedang tidur di kamar, 2 kakaknya sedang ikut les di bimbel. Jawabku lantang, tidak ada keraguan sama sekali. Kamu biarkan Humaira sendirian di kamar. Bukankah tadi waktu kami datang kamu sedang berada di dapur? Pertanyaan ibu mertuaku terdengar ingin mengulitiku. Matanya terlihat puas mempermalukanku. Seolah aku ini adalah ibu yang payah, membiarkan anaknya yang berusia 3 tahun tidur sendirian di dalam kamar. Dia belum tahu serangan apa yang kusiapkan untuk menjawab kalimatnya. Siapa bilang sendirian? Sudah kuminta pengasuh untuk menjaganya? Sengaja kutekankan kata pengasuh kali ini. Kata yang hampir tidak mungkin dikeluarkan saat aku masih menjadi menantunya dahulu. Kulihat wajah-wajah tegang mereka. Entah hanya perasaanku atau memang nyatanya seperti itu. Aku melihat rona wajah kecewa setelah aku menjawab demikian. Memang benar. Aku meminta Mbak Puput pengasuh Humaira untuk menjaga anak bungsuku itu. Tidak ada kebohongan dalam kalimatku. Hanya saja mereka yang seolah tidak siap dengan jawaban yang aku lontarkan. Jam berapa Arfan sama Aras pulang dari les? Tanya laki-laki pecundang di hadapanku, akhirnya bersuara. Kulihat sang istri meremas lengan suaminya, seolah tidak setuju dengan kalimat yang dikeluarkannya. Aku hampir terkekeh melihat kecemburuan yang mudah sekali terlihat dari mata cantik wanita itu. Sebentar lagi, sudah kuminta tantenya untuk menjemput. Jawabku singkat dengan menatap sekilas ke arahnya. Lagi-lagi mata itu mengalihkan pandangannya. Kali ini aku tidak tahan menyunggingkan senyum sinisku untuknya. Lagi pula anak-anakku sudah terbiasa hidup dengan ibunya saja. Bahkan jauh sebelum orang tuanya bercerai, mereka sudah tidak punya ayah. Ayah mereka kan sibuk dengan pekerjaannya dan urusan lainnya. Ku beri tekanan lebih saat mengucapkan kalimat terakhir. Mereka semua tertunduk, kecuali wanita di depanku. Anya menatapku dengan penuh kebencian. Aku tidak gentar. Lagi pula, aku tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun padanya. Bahkan dialah wanita yang mengerikan, yang sudah masuk dan memporak-porandakan kehidupan keluargaku. Suara gawaiku berbunyi, sebuah panggilan dari Vira. Mbak, si kembar pengen minta main temzol dulu, boleh nggak nih? Tanya adikku setelah aku menjawab salam darinya. Aku yakin mereka yang duduk di sana mendengar kalimat yang diucapkan oleh Vira. Buktinya wajah mereka berubah lebih keruh. Boleh, maksimal 1 jam ya, jangan lebih. Ingatkan mereka jam 5 nanti guru ngajinya akan datang ke rumah. Jangan sampai ustazahnya menunggu. Jawabku. Panggilan dimatikan oleh Vira. Ku dengar lamat-lamat Arfan dan Aras berteriak kegirangan setelah keinginan mereka dikabulkan. Aku tersenyum membayangkan tingkah kedua anak kembarku itu. Pasti mereka tidak menyangka kalau aku mengizinkan mereka bermain tanpa pulang terlebih dahulu. Loh, kok mereka diizinkan main temzon sih? Padahal kan kami ingin mengajaknya jalan-jalan. Kenapa malah tidak langsung pulang saja? Protes Bu Yanti. Loh, siapa yang mengizinkan anak kembarku itu ikut dengan kalian? Lagi pula,
Kalian yakin sekali mereka mau ikut sama orang asing? Jawabku. Kami ini bukan orang asing ya. Kami itu keluarganya. Jangan mencoba memisahkan anak dari ayahnya, ucap mantan suamiku dengan setengah teriak. Aku berusaha menetralisir debaran jantungku yang berdetak semakin cepat seiring emosi yang mulai naik. Sejak kapan dia ingat bahwa dirinya itu adalah seorang ayah? Kalau kalian bukan orang asing, mengapa dengan teganya mengusir kami berempat dari tempat tinggal kami? Padahal waktu itu kan sudah malam. Aku menjeda kalimatku dengan sekali tarikan nafas. Kutatap mereka satu persatu dengan emosi yang kutekan sekuat tenaga. Dan kamu, Mas, hal apa yang membuat kamu tiba-tiba ingat dirimu ini adalah seorang ayah? Dan sejak kapan? Setelah menunggu lama Arfan dan Aras dari tempat bermain time zone, nyatanya hanya kekecewaan yang mereka dapatkan. Kedua anak kembarku yang saat ini berusia 8 tahun, kupaksa bersalaman dengan mereka. Tadinya mereka hanya menampakkan wajah kaget dengan orang-orang itu, tanpa mau beranjak dari tempatnya berdiri. Sedangkan Humaira, dia hanya menangis kencang saat Mas Randy berusaha menggendongnya. Karena Humaira bahkan hanya merasakan dekapan ayahnya kurang dari 3 bulan saja. Itu pun sangat jarang. Mengingat ayahnya saat itu sibuk dengan Anya. Jangan racuni anakmu untuk membenci ayahnya. Bagaimanapun juga, Randy itu adalah ayah kandung mereka, ujar Bu Yanti dengan wajah kesal. Dia yang ingin menggendong Humaira, bahkan tak sempat menyentuh kulit bungsuku. Saat Mas Randy tidak bisa menenangkan Humaira barang sedikit pun, ku minta dengan segera Mbak Puput untuk mengambil alih anakku. Humaira mendekap erat tubuh pengasuhnya, seolah tengah terlepas dari bahaya yang mengancamnya. Bagus, penolakan itu sudah pasti melukai harga diri mereka, sehingga tak berharga sama sekali. Aku tidak bisa memaksa anak-anakku untuk menerima mereka, sedangkan orang-orang dewasa itulah yang dulu sudah menolaknya mentah-mentah. Anakku punya ingatan, Bu. Mereka tentu tidak akan pernah lupa melihat bagaimana ayah mereka memperlakukan ibunya. Bagaimana kakek neneknya bahkan tidak punya perasaan sama sekali pada anak sekecil mereka. Jangan merasa menjadi pihak yang tersakiti di sini, Bu. Kalau Humaira, barangkali memang dia benar-benar asing dengan ayahnya. Maklum kan, Bu? Sejak lahir Humaira hanya mengenali ibunya. Mas Randy bahkan bisa dihitung dengan jari berapa kali dia menggendong Humaira. Jawabku menohok. Puas sekali kukuliti mereka satu persatu. Laki-laki yang pernah menyandang gelar suamiku selama hampir 6 tahun itu hanya menundukkan kepalanya mendengar penuturanku. Tangannya mengepal rapat. Kurasa perkataanku sudah cukup membuatnya tersudut. Tetapi dia bisa menyangkalnya, karena memang kenyataannya sama dengan yang kuucapkan. Mohon maaf, sebentar lagi guru ngaji si kembar akan datang. Aku harus mempersiapkan baju mereka. Jika ada hal yang penting lagi, kalian bisa tunggu mereka di sini. Mungkin saja setelah mengaji, pikiran mereka jauh lebih fresh dan bisa menerima kunjungan mendadak dari keluarga ayahnya. Tidak lama, menjelang maghrib mereka sudah selesai. Kurasa mereka paham dengan kalimat pengusiranku kali ini. Buktinya tak lama mereka berdiri, diawali oleh mantan ayah mertuaku, disusul oleh Mas Randy dan kedua orang lainnya. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Bahkan kalimat pamitan pun tidak keluar sama sekali dari mulut orang-orang berpendidikan itu. Ku ikuti mereka sampai pintu rumahku. Ku tutup pintu dengan gerakan cepat sehingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Tidak peduli lagi soal sopan santun yang selalu kukatakan pada kedua anakku. Mereka itu orang-orang yang tidak punya hati. Harus tahu bagaimana rasanya terusir.